Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang humas. Apa itu humas? Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Humas oleh Nur Ilyasa. Pembahasan humas kali ini akan saya bagi menjadi beberapa agenda. Pertama, pengertian humas. Kedua, sejarah humas. Ketiga, taktik humas. Dan keempat, etika humas. Pembahasan yang pertama, pengertian humas. Hubungan masyarakat atau sering disingkat humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang mendapatkan exposure ke halayak mereka menggunakan topik kepentingan publik dan berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung. Tujuan dari hubungan masyarakat oleh perusahaan sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu tentang hal itu. Kepemimpinannya, produk, atau keputusan politik. Kegiatan umum termasuk berbicara di konferensi, memenangkan penghargaan industri, bekerja sama dengan pers, dan komunikasi karyawan. Sebagai sebuah profesi, seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Pembahasan yang kedua, sejarah humas. Sejarah humas di dunia. Kebanyakan buku teks mempertimbangkan pembentukan Biro Publisitas pada tahun 1900 menjadi pendirian profesi humas. Namun akademisi telah menemukan bentuk awal pengaruh publik dan manajemen komunikasi dalam peradaban kuno. Selama menetap di dunia baru dan selama gerakan untuk menghapuskan perbudakan di Inggris, Basil Clark dianggap sebagai pendiri humas di Inggris untuk pendirian jasa editorial pada tahun 1924. Meskipun akademik Noel Trunbull percaya PR didirikan di Inggris pertama oleh evangelis dan reformis Victoria. Propaganda yang digunakan oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain untuk menggalang dukungan domestik dan mengutuk musuh selama Perang Dunia yang menyebabkan upaya publisitas komersial yang lebih canggih seperti bibit public relation yang memasuki sektor swasta. Kebanyakan sejarawan percaya hubungan masyarakat menjadi mapan pertama di Amerika Serikat oleh E.P. Lee atau Edward Bernays, kemudian menyebar secara internasional. Konsep dasar humas yang diperkenalkan pada tahun 1906 oleh E.P. Lee saat ia berhasil menjembatani konflik buruh batubara dan pengusaha. Konsep ini lalu dikenal sebagai Declaration of Principle, deklarasi asas-asas dasar, yaitu prinsip yang terbuka dan tidak menyembunyikan data dan fakta. Banyak perusahaan Amerika dengan PR di departemen menyebarkan praktik ini ke Eropa ketika mereka menciptakan anak perusahaan Eropa sebagai akibat dari rencana Marshall. Sejarah humas dari Indonesia. Humas di Indonesia dikenal pada tahun 1950-an, di mana humas bertugas untuk menjelaskan peran dan fungsi-fungsi setiap kementerian, jabatan, lembaga, badan, dan
lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga, taktik humas. Hubungan masyarakat profesional menyajikan wajah sebuah organisasi atau individu, biasanya untuk mengartikulasikan tujuan dan pandangan resmi tentang isu-isu yang relevan, terutama kepada media. Hubungan masyarakat memberikan kontribusi dengan cara organisasi yang dirasakan untuk mempengaruhi media dan memelihara hubungan dengan para pemangku kepentingan. Menurut Dr. Jackie L. Etang dari Queen Margaret University, hubungan masyarakat profesional dapat dilihat sebagai titik dua, bekerja wacana yang mengkhususkan diri dalam komunikasi dan penyajian argumen dan menggunakan strategi retoris untuk mencapai tujuan manajerial. Disiplin spesifik dari hubungan masyarakat meliputi public relation keuangan, mengkomunikasikan hasil keuangan dan strategi bisnis, konsumen atau gaya hidup PR, mendapatkan publisitas untuk produk atau jasa tertentu, komunikasi krisis, menanggapi dalam krisis, komunikasi internal, berkomunikasi dalam perusahaan itu sendiri, hubungan pemerintah, melibatkan departemen pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan publik, hubungan makanan sentrik, mengkomunikasikan informasi spesifik berpusat pada makanan, minuman, dan anggur. Dalam setiap disiplin, kegiatan khas termasuk acara publisitas, peluang berbicara, siaran pers, surat kabar, blog, media sosial, media cetak, dan komunikasi luar ruangan untuk anggota pers, video dan audio rilis berita (PNRS dan ANRS). Sering diproduksi dan didistribusikan ke pihak TV dengan harapan akan digunakan sebagai isi program reguler. Pembangunan dan mengelola hubungan dengan orang-orang yang mempengaruhi suatu organisasi atau halayak individu memiliki peran sentral dalam melakukan hubungan masyarakat. Setelah praktisi humas telah bekerja di lapangan, mereka mengumpulkan daftar hubungan yang menjadi aset terutama mereka dalam hubungan dengan media. Pembahasan yang keempat, etika humas. Bidang humas umumnya sangat tidak reguler, tetapi banyak profesional secara sukarela mematuhi kode etik dari satu atau lebih badan profesional, menghindari eksposur untuk pelanggaran etika. The Carteret Institute of Public Relations Humas Society of America dan The Institute of Public Relations adalah beberapa organisasi yang menerbitkan kode etik. Namun, survei 2003 tentang kepercayaan semi tahunan Edelman menemukan bahwa hanya 20% dari responden survei dari masyarakat yakini komunikator dibayar dalam sebuah perusahaan yang kredibel. Menurut Scott Cutcliffe, justifikasi sosial bagi hubungan masyarakat adalah hak bagi suatu organisasi untuk memiliki pendengaran yang adil dari mereka berdasarkan poin pandangan di forum publik. Tetapi untuk mendapatkan sidang tersebut, ide-ide mereka membutuhkan advokat yang terampil. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.